Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mempelajari Sekolah Sabat kita bersama-sama, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami ingin mempelajari firman-Mu. Biarlah melalui Sekolah Sabat ini dapat menjadi pelajaran bagi kehidupan kami dan bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus, amin. Pelajaran Sekolah Sabat hari Kamis 24 April 2025 yang berjudul Terang bagi Bangsa-Bangsa. Tujuan utama Tuhan mendirikan bangsa Israel bukanlah untuk menghukum seluruh dunia, tetapi untuk menyelamatkannya. Tentu saja kebanyakan dari kita merasa dikutuk ketika kita dihadapkan pada perilaku benar pada orang lain. Jadi keberadaan Israel juga menyoroti dosa dan keegoisan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Orang-orang percaya yang hidup selaras dengan Tuhan menonjolkan karakternya yang benar, yang secara alami menuntun pada keyakinan. Idealnya, kehidupan orang-orang yang menuruti perintah Allah dalam Wahyu 14 ayat 12 harus menampilkan karakternya. Namun, seandainya orang Israel telah bertindak sebagaimana mestinya dan melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka, bangsa-bangsa telah akan datang kepada mereka dengan damai, mencari tahu lebih banyak tentang mereka dan Tuhan mereka. Tragisnya, seperti yang pembuangan ke Babel tunjukkan, negara-negara ini malah berperang. Perwujudan akhir dari karakter Tuhan tentu saja adalah Yesus, satu-satunya manusia yang telah dengan sempurna menunjukkannya. Namun teladannya yang sempurna, yang tentunya membawa keyakinan di hati, dimaksudkan sebagai suatu ajakan. Lihat Yohanes 3 ayat 16-21. Tujuan akhir untuk mendirikan bangsa Israel adalah sama dengan tujuan Tuhan dalam mendirikan gereja. Dia rindu menggunakan umatnya untuk menarik orang-orang berdosa kepada Kristus. Panggilan pekabaran 3 malaikat yang disampaikan melalui gerejanya diberitakan, tidak ditujukan kepada beberapa orang terpilih, tetapi kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Terdapat dalam Wahyu 14 ayat 6. Wahyu 18 ayat 1 meramalkan bahwa seluruh bumi akan diterangi dengan kemuliaan Allah sebelum kedatangan Kristus kembali. Apakah yang diajarkan ayat-ayat berikut ini kepada kita tentang peran yang dimaksudkan Tuhan bagi umatnya di dunia ini? Bagaimanakah kita bisa menerapkan prinsip-prinsip ini untuk diri kita sendiri? Bilangan 14 ayat 17-21, Yesaya 42 ayat 6, Yesaya 49 ayat 6, Yesaya 60 ayat 3, Wahyu 18 ayat 1-4. Bilangan 14 ayat 17-21, jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu. Seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Yesaya 42 ayat 6, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Yesaya 49 ayat 6, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku
sampai ke ujung bumi. Yesaya 63, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Wahyu 18 ayat 1 sampai 4. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyinya segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Bacalah lagi Wahyu 18 ayat 1 sampai 4, seruan bagi umatku, yaitu umat Tuhan untuk keluar dari Babel. Bagaimanakah itu akan terjadi? Dengan kata lain, bagaimana kita sebagai gereja yang tidak di Babel dapat digunakan oleh Tuhan untuk memanggil umat Tuhan yang masih ada di Babel? Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas berkat-Mu. Pada saat ini kami sudah mempelajari firman-Mu. Melalui firman ini kami diingatkan bahwa Engkau adalah terang untuk kehidupan kami sebagai manusia. Melalui Engkau kami dapat berkat yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Dan juga kami diajarkan untuk kami bisa menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Biarlah firman ini dapat bisa menjadi berkat bagi kami dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Berkati juga pemirsa yang sudah mempelajari sekolah sahabat ini bersama dengan kami. Berkati mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkati mereka jika ada yang sakit, Engkau sembuhkan mereka. Dan jika ada pemirsa yang dalam pergumulan, Engkau bantu mereka ya Tuhan. Inilah doa kami. Sempurnakan doa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.